kawan Bima, selamat datang di Bisik, Bincang Asik bersama Bea Cukai Magelang. Oke, kita hari ini kedatangan tamu dari tim P2, yaitu Mas Haji, yang akan membantu kita membahas materi tentang penindakan di bidang cukai. Nah, gini Mas Haji, saya kan selama ini kalau lagi di jalan tuh ya, sering lihat baliho tuh gempur rokok ilegal, terus di radio juga ada, di toko-toko juga ada. Mungkin bisa jelasin Mas artinya gempur rokok ilegal tuh gimana? Oke. Gempur rokok ilegal ya. Iya. Biar semangat gimana kalau kita gempur rokok ilegal. Oke, boleh. Gimana Mas? Pukulin tangan. Gempur rokok ilegal ya. Gempur 1, 2, 3. Gempur rokok ilegal. Oke. Oke Mbak Saika, gempur rokok ilegal itu sebuah tagline yang saat ini sering kita lihat atau kita dengar ya, lewat media sosial ataupun di iklan di baliho di pinggir jalan. Nah, itu sebuah kegiatan yang masif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama pemerintah daerah saat ini ya, untuk menekan produksi, peredaran sampai dengan konsumsi terkait rokok ilegalnya. Itu bertujuan tentunya memproteksi nih warga Indonesia biar tidak menggunakan produk ilegal, dan tentunya untuk mengamankan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Oke, nah kalau dari bentuknya sendiri itu apa aja sih Mas gempur rokok ilegal itu? Kegiatan yang kita lakukan itu untuk gempur rokok ilegal bisa dilakukan secara preventif maupun represif. Kalau preventif, kita lakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Untuk represifnya, kita lakukan operasi pasar dan penindakan terhadap rokok ilegal. Nah, tadi kan Mas Haji nyebutin tuh, cukai hasil tembakau. Yeah. Kalau cukai itu artinya apa sih, Mas? Nah, cukai sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, itu dijelaskan. Cukai itu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang punya sifat atau karakteristik tertentu sesuai dengan undang-undang. Oke, nah karakteristiknya itu apa aja Mas? Untuk karakteristik dari barang kena cukai ini ada 4. Oke, apa aja? Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Oke. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Nah, terus yang ketiga ya, pemakaiannya itu berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Oh, ada satu nih Mbak, berdampak negatif, rokok ya, kita bicara rokok ya. Iya. Tapi tahu nggak, rokok itu nggak takut mati loh Mbak. Kok bisa? Karena kalau mati tinggal dihidupin lagi. Oke, itu biar nggak tegang nih. Iya, oke, betul. Itu yang ketiga ya. Terus yang keempat, yang terakhir itu perlu adanya pungutan untuk negara demi asas keadilan dan keseimbangan. Oke, tadi kita udah bahas tentang gempur rokok ilegal. Cukai juga sudah dijelaskan ya Mas. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita mau dong dengar intinya, yaitu ciri rokok ilegal itu sendiri. Untuk rokok ilegal ya, rokok ilegal ada ciri-cirinya. Yang pertama nih, rokok polos. Rokok polos tuh Mbak Saika kalau lihat kemasan rokok kotak itu kan ada pita cukainya. Iya, betul. Kalau orang awam bandrol harga lah. Tapi itu pita cukai itu. Nah, ada yang polos tidak dilekati pita cukai. Nah, itu polos satu ya. Terus yang kedua, rokok dengan pita cukai palsu. Jadi pita cukainya itu palsu. Bukan pemesanan resmi ke kantor Bea dan Cukai. Tapi adalah oknum yang bikin tiruan. Itu pita cukai palsu. Yang ketiga, rokok dengan pita cukai bekas. Jadi sifatnya pita cukai yang ada di kemasan rokok itu harus rusak ketika dibuka kemasannya. Makanya ditempelinnya di tempat pas buka bungkus rokok itu kan. Oh gitu, memang harus rusak ya Mas berarti ya? Iya, kan ada oknum tuh yang ternyata memanfaatkan itu untuk nakal lah sifatnya. Jadi dicopot terus ditempelin di produk baru lagi. Nah, itu tidak boleh, itu ilegal. Itu ilegal. Terus yang keempat itu rokok dengan pita cukai berbeda. Nah, ada 2, salah personalisasi sama salah peruntukan. Kalau salah personalisasi nih, contohnya pabrik A punya produk nih, rokok, ditempelinnya pakai pita cukai
perusahaan B, pabrik B. Nah, itu salah personalisasi. Terus yang salah peruntukan itu berbeda jenis rokoknya atau berbeda jumlah rokoknya dalam kemasan. Contohnya pabrik A nih punya produk sigaret kretek mesin sama sigaret kretek tangan. Nah, produknya yang SKM, sigaret kretek mesin, ditempelin pita cukai yang sigaret kretek tangan. Kan lebih murah tuh. Nah, Iya, itu betul. salah peruntukan. Satunya, contohnya yang jumlah, pabrik A punya produk yang rokok isi 20 batang, satunya 12 batang. Nah, yang 20 batang diisi, ditempelin sama pita cukai yang 12 batang. Nah, kalau Nah, itu itu. berarti harus jeli ya Mas ya. Ya, harus dicek benar-benar. Tapi kalau seperti itu harusnya orang awam bisa ya. Tapi ada nggak sih Mas ciri-ciri pita cukai itu yang harus dengan alat khusus gitu kayak saya pernah dengar tuh. Ya, itu kan yang tadi tuh yang nomor 2 ya, pita cukai yang palsu. palsu. Nah, Oke. itu secara kasat mata sebenarnya bisa dilihat. Kalau kita tahu ciri-cirinya dari bahan pita cukai. Ya, betul. Tapi memang ada beberapa yang kita perlu alat nih. Ketika menentukan itu pita cukai palsu atau resmi. Pakai UV atau bahkan bisa melalui lab bea dan cukai. Gitu. Oke deh Mas. Misalnya nih Mas, ada masyarakat yang sudah tahu kan ciri rokok ilegal itu seperti apa. Terus mereka menemukan pas lagi belanja di warung, mungkin di toko-toko, itu apa yang harus mereka lakukan Mas? Nah, untuk masyarakat nih, masyarakat melihat ada peredaran rokok di warung, di mana dijual ada yang polos umpamanya, atau pita cukainya aneh nih, enggak seperti pita cukai di rokok-rokok yang lain. Nah, itu bisa menghubungi kantor bea dan cukai langsung, atau bisa melalui nomor telepon ataupun di media sosial dari kantor bea cukai terdekat. Kalau misalnya di Mas, mereka tuh takut nih, kayak mungkin kan kadang kalau orang berseragam itu kan mereka takut ya, itu nanti identitas mereka akan disamarkan juga? Kalau untuk pelapor dijamin kerahasiaannya. Oke, berarti nggak perlu takut ya Mas ya? Nggak perlu kita takut, juga nggak galak ya kayaknya ya? Enggak. Kita baik-baik kok. Nah, setelah menemukan rokok ilegal nih, langkah apa yang dilakukan selanjutnya dari pihak bea cukai? Nah, ini kita ya di unit pengawasan, nah, terutama kantor bea dan cukai Magelang nih. Kalau mendapati laporan dari masyarakat, ataupun kita sendiri dalam rangka operasi pasar yang seperti tadi dijelaskan, itu tentunya ketika melihat adanya indikasi pelanggaran terhadap rokok ilegal, tentunya kita akan melakukan penindakan terhadap pelaku, baik itu warung atau seseorang yang membawa, menyimpan dan sebagainya. Itu kita tindak, nantinya pun kita akan melakukan penelitian lebih dalam nih untuk menentukan pelanggaran apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja nih Mas, penelitiannya tuh tahapnya seperti apa aja? Nah, untuk penindakan yang sudah dilakukan, nantinya kan diteliti nih sama kantor bea dan cukai Magelang, terutama di unit penyidikan ya. Nah, itu nanti dilihat tuh pelanggaran apa yang dilakukan oleh pelaku dengan melihat case-nya dan dihubungkan dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cukai tadi. Contohnya seperti seseorang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual, itu nanti kan masuknya ke pasal 54. Nah, itu masuknya pidana, Mbak. Menjual, belikan atau seperti menawarkan, menyerahkan, itu pasal 54. Nah, itu nanti untuk selanjutnya itu masuk pidana minimal 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara, dan ada dendanya paling sedikit 2 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan paling besar 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Itu kalau untuk yang jual beli rokok ilegal. Kalau untuk penanganannya itu tadi kan pidana tuh, yang polos dan sebagainya, itu sesuai pasalnya. Terus ada lagi yang seperti tadi yang salah peruntukan, nah itu nanti masuknya ke sanksi administrasi. Itu
Jadi nggak cuma pidana, ada sanksi administrasi. Oke, kalau gitu makasih Mas Haji atas segala info dan Sama-sama. pengetahuannya. Jadi menambah wawasan bagi kita semua ya kawan Bima. Kalau gitu sampai ketemu lagi. Sekali lagi dulu ya Mas ya, Oke. gempurnya. Oke, 1, 2, 3. Gempur rokok ilegal. Sampai ketemu lagi.